Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjut dengan menjawab pertanyaan dari teman-teman ya. Banyak sekali pertanyaan yang ada di kolom komentar video dan tidak semua saya tanggapi ya, bukan berarti saya itu milih-milih. Akan tetapi ya mohon dimaklumi ya, karena setiap pertanyaan-pertanyaan itu kan nggak bisa saya jawab semua karena waktunya juga ya teman-teman ya. Semoga saja teman-teman bisa memaklumi, tapi insya Allah ya saya akan tetap memotivasi teman-teman. Jadi usahakan ketika teman-teman mau menanyakan sesuatu yang berhubungan dengan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik ini, dirinci saja pertanyaannya ya teman-teman ya. Jadi nanti bisa saya coba bikinkan video ya. Kembali lagi ya teman-teman, apapun yang saya jawab di sini adalah yang berdasarkan pengalaman pribadi saya, karena saya bukan dokter, bukan ahli medis, bukan ahli terapi, juga bukan ahli obat-obatan ya teman-teman ya. Langsung saja untuk menyingkat durasinya supaya pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom komentar bisa terjawab lebih banyak. Oke. Yang pertama dari akunnya siapa ini? User. Bang, saya mah lehernya tiap hari berat sama kaku. Menjalar sakit kepala dari pagi sampai malam. Ini saya sudah alami 5 hari. Saya emang punya asam lambung. Apakah ini efek dari asam lambung? Ya, bisa saja ya teman-teman ya. Kemungkinan besar juga dari asam lambung. Jadi asam lambung yang naik atau reflux itu bisa menyebabkan pusing ya, keliengan, terus kepala itu berat, terus kadang nyeri, tenggorokan mengganjal, itu bisa seperti itu ya teman-teman ya. Oke, lanjut lagi dari akunnya siapa ini? Dava Ersya. Mas Sultan, dulu pernah sakit atau nyeri perut sebelah kiri bawah atau tengah? Mohon dijawab nggih Mas. Ya pernah ya teman-teman, namanya nyeri perut, cuma ya enggak nyeri sekali, tapi ya pernah ya teman-teman ya. Ya bisa dibilang sering juga ya, kadang celekit-celekit, kadang itu nyeri kayak sembelit, itu juga merasakan seperti itu. Untuk menderita gangguan asam lambung, ya menurut saya itu ya sudah umum sekali, teman-teman nggak usah takut, memang seperti itu ya teman-teman ya. Dijaga pola makannya saja ya. Oke, lanjut lagi dari akunnya Aji Jipet. Sensasi cemas apa deg-deg ser rasanya di tubuh, juga telinga kayak mampet berdenging Mas. Iya benar seperti itu. Jadi rasanya kayak deg-degan, makser gitu ya. Pokoknya ya susah digambarinya. Ya memang saya dulu juga mengalami seperti itu ya teman-teman ya. Terus hidung mampet, terus lagi telinga berdenging, iya saya juga mengalami seperti itu. Yaitu efek dari asam lambung ya, dari GERD ya teman-teman, karena sering reflux naik ke atas. Teman-teman nggak usah takut ya, jaga pola makannya ya, pola tidurnya juga dijaga gitu ya. Terus lagi jangan terlalu banyak memikirkan sesuatu hal yang belum terjadi. Jadi kita bisa rileks ya teman-teman, itu bisa membantu menetralkan asam lambung kita ya teman-teman ya. Oke, lanjut lagi dari akunnya siapa ini? Fe, Fe, Febrian ya. Bang, izin tanya, perut saya serasa berdetak sama tangan tremor. Sudah 2 bulan, apa ini termasuk psikosomatik atau dari penyakit lain? Mohon dijawab. Ya, kemungkinan besar dari asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik, karena sering tremor begitu ya teman-teman ya. Kadang terus di perut itu kadang tek 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 tek, kayak apa namanya, detaknya itu kenceng, padahal di bagian perut gini ya teman-teman ya. Itu biasa karena kita itu apa namanya, otot perut itu tegang ya, saraf-saraf kita itu tegang. Jadi kadang kita rasakan itu bukan hanya di perut ya, kadang di sini nih, di bagian leher, dek 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 dek, itu juga bisa seperti itu ya teman-teman, nggak usah takut ya. Teman-teman cukup rileks ya, santai, jaga pola makannya ya. Teman-teman jangan begadang, istirahat yang cukup. Pokoknya teman-teman berlatih supaya teman-teman itu bisa rileks. Jangan terlalu banyak pikiran, walaupun pikiran itu kadang datang sendiri. Yang terpenting adalah jangan selalu mengikuti pikiran-pikiran yang mengarah ke negatif ya teman-teman ya. Jadi seperti membayangkan yang enggak gitu ya, terus lagi berpikiran macam-macam, jangan-jangan ini penyakit ini, jangan-jangan ini penyakit itu. Nggak usah terlalu banyak mikir yang seperti itu, karena kemungkinan besar adalah gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik. Jadi 3P tetap dijalankan. Oke teman-teman ya.
Lanjut lagi dari akunnya Likto. Mas mau tanya, kenapa pas setiap bangun tidur pagi hari mata buram dan pandangan susah melihat? Ya karena bisa saja teman-teman itu kurang tidur ya. Bisa saja pada saat bangun tidur itu ya malamnya itu kondisi apa namanya asam lambung itu naik ya. Jadi reflux. Nah, setelah reflux kita merasakannya itu setelah bangun tidur itu mata itu terus seperti buram, terus pusing, terus lagi rasanya gimana ya? Saya bayanginnya gini ya teman-teman. Jadi rasanya itu nggak karu-karuan ya. Jadi mau ngomong lemes, jadi lemesnya itu ya kayak lemes nggak bersemangat ya, nggak bertenaga kayak orang kekurangan energi seperti itu. Jadi moodnya itu hilang, mau ngapa-ngapain ya itu seperti itu. Biasanya itu karena apa namanya pada saat tidur itu reflux asam lambungnya. Jadi penting sekali untuk menderita gangguan asam lambung ya, girl. Pada saat tidur posisinya ini jangan datar begini. Jadi agak miring begini ya teman-teman, diganjel bantal gini belakangnya yang agak tinggi. Jadi mengantisipasi supaya nggak reflux naik ke atas gitu ya teman-teman. Walaupun pada saat tidur kita kadang kan nggak sadar miring kanan, miring kiri, tapi usahakan kalau pas ngelilir ya atau kebangun gitu bantalnya dibetulin lagi. Itu untuk mengantisipasi jangan sampai apa namanya refluxnya itu terlalu banyak gitu ya teman-teman. Jadi nanti sembuhnya otot esofagusnya kencengnya lagi kalau kita itu juga sudah tingkat stresnya itu sudah menurun ya, gangguan cemas kita itu menurun, terus dengan kita juga menjaga pola makannya ya, pola hidupnya, terus pola pikirnya, insya Allah nanti juga akan normal lagi ya teman-teman ya. Jadi semangat. Lanjut lagi dari akunnya siapa ini ya? Ntar dulu ya teman-teman ya. Oke. PDG panjang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang, saya sudah 7 bulan kena anxiety, Bang. Kenapa? Saat berbaring dalam badan, terutama di dada seperti semeriwing, merinding, tapi bukan merinding, kayak mau panik attack. Tapi nggak jadi, kayak tertahan gitu. Dulu aneh banget, Bang. Aku takut kayak dalam badan itu penuh kayak ditarik sama alat pengukur tensi itu, Bang. Wah ya nggak apa-apa, itu memang efek atau apa namanya sensasi dari asam lambung anxiety psikosomatik memang seperti itu ya. Jadi seperti kita itu perasaan-perasaan aneh itu sering muncul. Jadi kita membayangkannya itu ya enggak itu ya teman-teman ya. Nggak usah takut. Kalau teman-teman muncul rasa seperti itu, yang pertama adalah teman-teman nggak usah takutkan, karena saya dulu juga mengalami seperti itu. Semakin takut, itu pikiran negatif itu semakin menguasai diri kita. Jadi, kita yang punya kendali. Ketika muncul seperti itu, wah ini jangan takut, memang seperti ini rasanya. Nanti hilang sendiri, insya Allah ya teman-teman ya. Dulu saya juga belajarnya susah. Tapi saya belajar terus ya. Nanti semakin teman-teman itu belajar, teman-teman itu bisa mengatasi hal yang seperti ini. Ketika muncul sensasi seperti ini teman-teman masih tetap tenang, rileks, santai, nanti mental teman-teman akan semakin kuat. Kalau mental teman-teman semakin kuat, penyembuhannya akan semakin cepat. Oke teman-teman ya, semangat ya. Oke, lanjut lagi dari ntar dulu. Sebentar ya teman-teman ya, sabar ya. User PDZ. Saya sudah jalan kaki selama 2 bulan lebih. Setiap harinya kira-kira 1 jam, tetapi hingga sekarang belum ada perubahan, malah menurut saya makin banyak sensasi yang timbul. Jadi makin membuat saya putus asa. Nah ini ya teman-teman yang perlu diperhatikan adalah jangan sampai putus asa. Ya memang teman-teman ya, saya dulu juga mengalami perasaan yang seperti ini. Jadi apa sudah saya lakukan, dengan cara apa sudah saya lakukan. Teman-teman perlu pahami, namanya kita berolahraga itu nggak harus jauh, nggak harus lama ya. Yang terpenting adalah teman-teman ngikutin prosesnya, nikmatin prosesnya, walaupun itu terasa tidak nikmat. Akan tetapi teman-teman itu coba usahakan telaten, konsisten. Sekarang sebisa saya, semampu saya, baru 10 menit, nggak apa-apa. Saya baru 10 menit nih ya, besoknya lagi dicoba, ternyata nggak 10 menit, cuma 7 menit, nggak apa-apa ya. Besoknya lagi dicoba, ternyata sudah sampai 15 menit. Begitu seterusnya ya teman-teman ya. Di sini kita berlatih untuk konsisten, berlatih untuk tidak putus asa.
Karena kalau kita putus asa, ya kita pesimis akan kesembuhan, itu malah sensasi akan semakin banyak, dan kita malah merasa itu nggak sembuh-sembuh. Kemajuan sedikit demi sedikit itu memang tidak terasa ya teman-teman, akan tetapi ketika teman-teman itu sudah pernah merasakan sensasi ini sudah membaik, kok muncul lagi, membaik kok muncul lagi, ya sebenarnya itu merupakan kemajuan, kalau menurut saya ya teman-teman ya, karena sudah pernah membaik, dan nggak membaiknya itu pasti ada pemicunya. Nah, teman-teman perhatikan di 3HP-nya. Balik lagi ke 3HP ya, teman-teman. Yang penting teman-teman itu konsisten. Berlatih itu butuh konsisten. Saat dulu pun susah ya, teman-teman ya, susah. Karena banyak sekali cobaan-cobaan lah ya. Jadi ketika saya sudah mulai belajar beraktivitas, kita belajar mulai keluar rumah gitu ya, nanti di sana terus ngobrol sama teman, terus malah membicarakan tentang penyakit, terus akhirnya ke-trigger lagi, terus muncullah lagi banyak sensasi, itu banyak perjuangannya memang seperti itu. Tapi teman-teman ya, di sini saya berbagi pengalaman saya, konsisten saja. Ya, nggak harus lama, nggak harus target 100 meter, 200 meter, 300 meter, enggak. Ya, di sini itu adalah pentingnya adalah konsisten, karena konsisten itu menguji kesabaran kita, berlatih kita bersabar, berlatih kita itu untuk menikmati prosesnya. Karena kalau kita bertahap dan berproses, nanti teman-teman juga akan dapat ilmunya. Oke, teman-teman ya. Lanjut lagi dari akunnya siapa ini? Nia Rudi. Assalamualaikum Bang. Kalau habis makan ikan atau daging tenggorokan mengganjal Bang, apa nggak cocok? Apa memang sensasi begitu? Kemungkinan nggak cocok juga ya teman-teman ya. Coba teman-teman bukan berarti tidak boleh makan ikan atau ayam gitu ya. Coba-coba teman-teman perhatikan di proses masaknya. Ya, mungkin teman-teman itu digoreng atau dibakar, itu kemungkinan untuk menderita gangguan asam lambung itu kan masih berefek. Coba teman-teman itu dikukus dan makannya juga dalam porsi yang jangan banyak dulu, sedikit dulu gitu ya teman-teman ya. Oke, nah lanjut lagi dari akunnya Siti Uripa. Ya, alhamdulillah sensasi perlahan menghilang, cuma masih sering cekit-cekit di dada. Iya, nggak apa-apa, cekit-cekit di dada gitu, itu kadang itu ya efek apa ya namanya, kalau menurut saya sih efek gas ya gitu. Jadi di sini kadang ada gas terjebak, jadi bikin kayak senut-senut, selekit-selekit gitu ya, juga disertai dengan asam lambung yang naik. Itu biasanya rasanya selekit-selekit. Dijaga di pola makannya ya teman-teman ya. Oke, lanjut lagi dari akunnya siapa ya. Ini panjang-panjang sekali, mungkin nanti next video ya. Ini karena pertanyaannya panjang-panjang sekali, mungkin pertanyaan akan saya jadikan satu video gitu ya. Cuma ya nanti waktunya ya teman-teman ya, karena kebetulan dan alhamdulillah saya sedang sibuk dalam pekerjaan ya. Dan saya juga selalu berusaha untuk tetap menjaga kondisi fisik saya jangan sampai kambuh lagi gitu ya teman-teman ya. Jadi saya harus atur waktunya, ketika ada waktu luang seperti ini saya coba bikin video. Jadi mohon maaf kalau saya tidak setiap hari upload videonya ya teman-teman, mohon dimaklumi ya. Oke, satu lagi pertanyaan ya teman-teman ya, dari akunnya siapa ini? Ntar dulu ya teman-teman ya. Ntar dulu. Robert Edward. Ya, sensasi perih, nyeri, kembung. Ini perlu dibahas, Mas. Oke, saya bahas sekarang ya. Jadi nyeri, kembung, begah itu berhubungan dengan gangguan pencernaan ya. Ketika kita makan makanan yang belum cocok dengan lambung kita ya, atau kita punya gangguan di lambung ya, itu pasti akan jadi nyeri ya, terus kembung, terus begah ya. Kenapa bisa seperti itu ya? Ya karena apa yang kita makan ini ya, setelah dicerna di lambung itu kan dalam kondisi pencernaan kita itu sedang terganggu kan, kita mengalami gangguan asam lambung nih, disertai dengan kecemasan lagi ya, itu menimbulkan gas ya, terus berproduksi banyak ya, jadinya itu kembung, jadinya itu begah ya. Nah, kondisi seperti ini biasanya ya, kalau pada orang normal juga merasakan ya teman-teman ya, kembung begah setelah makan makanan yang mungkin kadang bersantan terlalu banyak, atau habis makan pete, durian dan lain-lain, itu juga kadang kembung. Cuma
Orang normal itu kecemasannya itu juga masih normal. Jadi pas kembung juga paling, aduh perut saya kembung, ditepuk-tepuk gitu doang ya. Nanti setelah buang angin itu sudah enakan, sudah reda. Akan tetapi untuk penderita gangguan asam lambung ya balik lagi yang disertai dengan kecemasan. Jadi ketika kita perutnya kembung karena efek makanan yang kita konsumsi ya belum cocok ya, itu pantangan-pantangan asam lambung menimbulkan asam lambungnya itu tidak normal, terus di sini gas menumpuk, kita perutnya itu jadi kembung, terus begah. Saat apa namanya cemas itu kita itu tidak rileks, jadi kita itu kesusahan untuk buang angin, bahkan sendawa pun itu kadang susah. Akhirnya apa? Di sini tuh terasa nggak nyaman ya, terasa nggak nyaman, terus pikirannya itu macam-macam ya, gitu ya teman-teman ya. Jadi di sini penting sekali ketika teman-teman itu habis makan mungkin atau apa namanya ngemil terus kembung begah, teman-teman olesin aja pakai minyak kayu putih ya, minyak kayu putih sambil rileks sambil santai. Nanti kalau sudah buang angin gitu ya, buang angin dari bawah gitu, itu pasti enakan ya. Kalau enggak teman-teman dibawa jalan kaki ya, minimal teman-teman itu bisa sendawa. Nanti kalau udah bisa sendawa itu teman-teman itu apa agak apa gimana ya, enteng gitu ya teman-teman ya. Terus teman-teman juga sudah dibawa jalan terus nggak buang angin, nggak sendawa juga, itu kan kayak nggak karu-karuan badannya, jadi kayak gimana ya, pokoknya nggak karu-karuan, nggak enak sekali ya teman-teman ya, kadang juga jadi pusing kepalanya. Teman-teman coba rileks dengan pijit-pijit di bagian belikat sini ya, di bagian belikat, supaya apa? Supaya otot-otot kita itu rileks. Kalau rileks insya Allah nanti juga teman-teman itu akan buang angin, terus akan sendawa. Jadi perut kembung, begah gitu ya, itu biasanya itu karena efek makanan yang kita konsumsi ya teman-teman. Ini saya perhatikan dari diri saya sendiri. Ini bisa saja berbeda ya, tapi apa yang ya, saya amati pada diri saya sendiri apa namanya seringnya itu karena efek makanan yang saya konsumsi gitu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, sekian dulu, insya Allah nanti disambung lagi dengan tema-tema yang lain, dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang lain dari teman-teman yang mungkin sudah bertanya berkali-kali belum saya jawab. Insya Allah nanti akan saya pikirkan video. Untuk teman-teman yang bertanya, usahakan teman-teman itu kasih ini aja ya teman-teman ya, pertanyaan pertama, kedua, ketiga, keempat. Jadi bisa saya bikin video satu tema itu ya teman-teman ya, dan itu kan bisa membantu teman-teman yang lain mungkin yang akan menanyakan keluhan yang sama atau kondisi yang sama, nanti bisa terwakilkan dari pertanyaan 1-2 orang gitu ya teman-teman ya. Oke, sekian dulu, saya doakan semoga teman-teman lekas membaik dan sembuh. Salam sehat jasmani dan rohani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya teman-teman ya.